Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eko Yayu Winartiningsih. Saya Widya Iswara Madya di Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah Istimewa Yogyakarta. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan strategi delivery agenda 1, mengelola diri atau yang biasa kita kenal dengan self mastery. Pada kesempatan ini saya akan mendelivery pada agenda 1 tentang integritas kepemimpinan pada PKN 2. Agenda yang akan saya sampaikan berkaitan dengan kebijakan PKN 2 itu sendiri. Kemudian di dalam proses sinkronus nanti saya akan mulai dengan pengantar afirmasi karena agenda 1 ini terdiri dari 2 mata pelatihan. Yang ketiga, kita akan bicarakan tentang integritas kepemimpinan dan anti korupsi, dan akan ditutup dengan agenda kelima, tugas individu dan tugas kelompok. Dasar hukum pelatihan PKN 2 ini adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, PP Nomor 17 Tahun 2020 sebagai pengganti PP Nomor 11 Tahun 2017. Kemudian ada Permenpan RB Nomor 38 Tahun 2017 tentang standar kompetensi jabatan. Yang selanjutnya ada Perlan dan Keplan yang terbaru yang akan sebagai pijakan untuk penyelenggaraan diklat beserta kurikulumnya. Kompetensi yang akan dibangun dalam PKN ini adalah tentang kepemimpinan strategis, yaitu mampu membangun sinergi antar unit organisasi dan stakeholder, mampu menjadi motor penggerak perubahan strategis, dan diharapkan Bapak Ibu sekalian peserta diklat PKN 2 ini mampu mengelola keragaman dengan lingkungan untuk mencapai hasil kerja yang berdampak luas. Hal ini kalau berkaitan dengan Jogja nanti akan mengambil tema budaya. Substansi mata pelatihan PKN 2 tentang Smart Government. Ini ada mata pelatihan inti, mata pelatihan dasar, dan mata pelatihan pilihan. Mata pelatihan inti masih sama dengan yang sebelumnya, terdiri dari 4 agenda. Nah, dalam hal ini saya masuk dalam agenda mengelola diri atau agenda pertama. Kemudian Bapak Ibu sekalian kita akan masuk output dari kegiatan PKN 2 itu ada di setiap tahapan pembelajaran. Baik itu ketika MOOC atau belajar mandiri, kemudian tahap klasikal, tahap e-learning, maupun saat peserta off campus, dan diakhiri dengan pembelajaran klasikal pada saat evaluasi atau seminar proyek perubahan. Saya selaku pengampu agenda 1 akan menekankan pada kegiatan e-learning agenda 1, di mana di sana ada interaksi antara Widya Iswara dan peserta dalam kelompok yang terdiri dari 15 orang. Di mana di sana saat sinkronus kita akan mendalami hasil dari pembelajaran mandiri yang sudah dilakukan oleh peserta. Diawali dengan identifikasi IC dari peserta, kemudian kita akan disinkronus untuk mendiskusikan materi, dan di dalamnya nanti diakhiri dengan penugasan, baik itu penugasan individu maupun penugasan kelompok. Pada pembelajaran agenda 1 ini diarahkan pada kegiatan pembelajaran untuk membekali peserta memahami dan merasakan serta mengidentifikasi isu-isu yang berkaitan dengan mengelola diri, dan ini kegiatannya diperbolehkan untuk outdoor Bapak Ibu sekalian. Di antaranya ada energi kepemimpinan, itu dilakukan oleh Master Energi Kepemimpinan untuk DIY. Kemudian nanti akan kita kombinasikan dengan tema budaya. Kita akan melakukan visitasi, bukan klasikal nih Bapak, tahapnya klasikal, tapi akan kita lakukan visitasi yaitu pada sumbu filosofi menggunakan base heritage dari Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta. Pada sinkronus yang pertama, itu kita akan berinteraksi secara aktif dengan Bapak Ibu sekalian peserta dalam kelompok kecil sebanyak 15 orang.
kita akan melihat isi dari Bapak Ibu sekalian sebagai peserta. Kemudian kita akan pendalaman, bonding, mencairkan suasana menggunakan refleksi. Saya menyebutkan di sini aku cinta Indonesia gitu ya. Dari game ini nanti kita akan ajak peserta betapa kita berada di tempat yang subur, makmur, di tanah air yang luar biasa ini, dalam kondisi yang saat ini mungkin tidak baik-baik saja ya. Korupsinya tinggi, dan banyak penyimpangan yang lainnya. Nanti kita ajak peserta untuk berselancar di dunia mana. Misalnya kita melihat negara Finlandia gitu ya, sebagai pembanding dengan negara yang sangat terbatas sumber daya alamnya, tapi bisa makmur. Kira-kira ada apa di dalamnya? Bapak Ibu sekalian, kita juga akan mengaitkan dengan energi kepemimpinan tentang mindfulness kepemimpinan ini yang sudah dilakukan selama 6 jam pembelajaran klasikal oleh Master Energi Kepemimpinan. Pada pendalaman integritas kepemimpinan, kita akan ulas deskripsi singkat, kemudian hasil pembelajarannya seperti apa akan kita evaluasi, kemudian kita akan memetakan sikap perilaku kepemimpinan sampai pada praktik mengelola energi dan potensi dirinya untuk memimpin perubahan di lingkungan strategis. Memetakan sikap perilaku praktek kepemimpinan strategis ini akan kita coba tambahkan dengan alat bantu berupa video. Saya mengambil salah satu video tentang Kadet 1947. Video ini video karya anak Indonesia gitu ya, dan di dalamnya ada tahap-tahapan yang kita bisa identifikasi berkaitan peran Bapak Ibu sekalian sebagai peserta. Seorang pemimpin itu seperti apa, bagaimana dia harus mengambil peran, bagaimana dia harus menempatkan dirinya pada saat yang tepat gitu ya. Kalau falsafah budaya Jawa mungkin ada namanya falsafah tentang empan papan gitu ya, dan nanti bisa dikaitkan dengan budaya-budaya dari daerah Bapak Ibu sekalian yang ada di seluruh Indonesia. Ada tugas individu, juga ada tugas kelompok. Di dalamnya ada penyusunan strategi penanganan kasus integritas di lingkungan kerja. Nah, ini akan menjadi seru karena kita berada di lingkungan organisasi yang berbeda-beda, berasal dari seluruh Indonesia gitu ya. Paparan tugas dan individu dan tugas kelompok ini akan kita sampaikan, akan kita bahas di sinkronus yang kedua selama 4 jam pembelajaran Bapak Ibu sekalian. Jadi ini waktunya sangat memungkinkan untuk kita mendalami hasil-hasil identifikasi penugasan, yang penugasan ini sebenarnya nanti kita akan diskusikan dulu dengan tim Widya Iswara. Untuk PKN 2 ini kira-kira penugasan yang pas apa. Untuk individu saya mencoba dengan video, kemudian untuk kelompok mungkin dengan kasus dan lain sebagainya, atau membahas kasus yang dialami oleh Bapak Ibu sekalian yang ada di dalam kelompok kecil kita. Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan sinkronus yang kedua, kita akan akhiri dengan tugas, yaitu pembuatan action plan yang ada di dalam modul Bapak Ibu sekalian tentang integritas kepemimpinan. Alokasi waktunya masih ada 2 JP namun asinkronus. Nah, di dalam asinkronus ini nanti Bapak Ibu di dalam pemetaannya masih bisa berinteraksi dengan Widya Iswara, baik itu melalui WhatsApp group, email, maupun platform komunikasi yang lainnya. Pada kesempatan terakhir di sinkronus Bapak Ibu sekalian, saya akan menutup dengan refleksi. Refleksi ini dengan video pendek tentang 5 aturan penting yang akan mengubah masa depan seorang pemimpin gitu ya. Link YouTube sudah saya sampaikan di dalam materi ini. Demikian Bapak Ibu sekalian, strategi delivery untuk PKN 2 pada agenda 1 yang saya sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.